Ya, ditemukannya varian Omikron di Indonesia langsung mendapatkan perhatian banyak pihak dan publik secara luas. WHO telah menetapkan Omikron sebagai variant of concern yang membuat sejumlah negara mengalami lonjakan kasus. Banyak pihak mendesak pemerintah melakukan pengetatan dan langkah mitigasi agar Omikron tidak menyebar luas di Indonesia. Bagaimana media memotret penemuan kasus Omikron di Indonesia dan respon yang diambil oleh pemerintah ketika menyampaikan bahwa sudah terkonfirmasi ada temuan varian Omikron di Indonesia. Kita akan diskusikan dalam perspektif editorial seperti biasa di hari Minggu bersama dengan dua para jurnalis senior. Ada Mas Revolusi Riza, Wapemret dan juga Kepala Peliputan CNN Indonesia TV dan juga Mas Elvan Dhani Sutrisno, Wapemret dari Detik.com. Mas Revo, selamat malam. Mas Elvan, selamat malam. Kabar baik ya? Selamat malam, Renat. Baik. Alhamdulillah baik. Saya ke Mas Elvan dulu. Mas Elvan, bagaimana melihat respon pemerintah ketika menyampaikan bahwa sudah ada varian Omikron? Presiden juga tadi sudah kita dengar beberapa hari lalu konvers langsung menyampaikan dan mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Respon tersebut apakah menurut Mas Elvan sudah cukup tepat atau masih ada sejumlah catatan bagi pemerintah terkait dengan kebijakan dan juga langkah-langkah antisipasi untuk menghindari penyebaran Omikron lebih luas lagi? Ya Renhat, saya kira sudah cukup cepat langkah Presiden mengumumkan, merespon ya, meminta masyarakat jangan panik sekaligus memerintahkan untuk melakukan mitigasi. Karena sebelumnya kan sempat ada konferensi pers juga dari pemerintah yang menyatakan bahwa Omikron ini belum masuk ke Indonesia ya, dan baru di luar negeri dan masih sedikit. Tapi kenyataannya Omikron ini kemudian naik signifikan dalam 3 hari terakhir ini sampai 2 kali lipat Renhat ya, dan sudah menjangkiti 89 negara. Jadi saya kira sudah tepat Presiden mengambil langkah mitigasi. Jadi sekarang memang harus segera dilakukan mitigasi yang sangat ketat karena situasinya memang situasi yang tidak menguntungkan juga sebetulnya. Apalagi ini sudah mau Nataru segala macam, pergerakan masyarakat sangat besar tentunya. Karena itu resikonya pun lebih besar. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah sebetulnya. Yang pertama, prokes ketat harus betul-betul dijaga, dikawal. Deteksi harus betul-betul dijaga ya, deteksi diperluas. Jadi harus harus kembali ke siaga satu lagi nih. Mumpung istilahnya tuh sedikit gitu masuk ya, jangan kemudian karena sedikit kita lalai, jangan kunci ketat perbatasan. Ya, buat aturan yang ketat tentang perbatasan, bagaimana aturan agar masuk. Kemarin ada kan aturan karantina ya Renhard ya. Ya. Nah, itu juga sempat kontroversi, tentu itu juga perlu dikaji ulang gitu. Karena tentu namanya penyakit, namanya COVID itu tidak bisa memilih-milih antara pejabat atau masyarakat gitu Renhardnya. Kemudian untuk masyarakat tentunya juga harus menahan diri. Bagaimanapun juga varian baru ini menunjukkan bahwa corona belum selesai. Yang bagus bahwa kita sudah menjaga prokes, sekarang sudah mulai bisa hidup istilahnya kayak berdampingan ya, tapi tetap aja corona masih ada dan harus tetap waspada, begitu Renhard. Oke, Mas Revo, kalau Mas Elvan tadi menyoroti ini situasinya memang tidak menguntungkan karena juga bertepatan dengan kita akan menghadapi Nataru ya, libur Natal dan juga Tahun Baru. Setidaknya merespon temuan Omikron ini ada beberapa kebijakan yang mungkin yang akan juga diambil pemerintah seperti pengetatan kebijakan berlapis saat libur Natal dan Tahun Baru, vaksinasi COVID anak 6 sampai dengan 11 tahun dan juga program booster vaksin COVID-19. Nah, dari beberapa langkah itu atau dari cara pemerintah merespon menurut catatan editorial kita, Mas Revo, apakah memang sudah on the track bagaimana pemerintah menyikapi temuan varian Omikron yang sudah menjadi variant of concern ini? Iya Renat, saya sependapat dengan Mas Elvan tadi ya, bahwa sekarang memang dengan adanya 3 orang ya, sekarang 3 orang yang terdeteksi positif Omikron, kemudian juga masih ada puluhan lain yang menjadi terduga gitu ya. Saya pikir memang sudah waktunya pemerintah untuk memperketat dan semua memperketat ulang ya pergerakan masyarakat gitu ya. Karena kan ini libur Natal dan Tahun Baru, minggu depan kemungkinan juga sudah mulai banyak orang yang berpergian, maka dari itu perlu kiranya pengetesan itu diperketat lagi gitu. Kemudian setiap orang yang datang dari luar negeri itu juga diperketat untuk tes dan pengawasannya. Dengan kebijakan yang diberlakukan memang sekarang ini kita berharap ada konsistensi ya dari kebijakan tersebut. Jangan sampai kemudian, karena kita mencatat ada beberapa hal gitu ya, inkonsistensi dari penerapan kebijakan. Misalnya orang bisa membayar sekian puluh juta, kemudian bisa keluar dari karantina, kemudian ada beberapa orang yang
seharusnya dikarantina di tempat-tempat isolasi terpadu gitu, tapi kemudian bisa karantina mandiri dan kemudian diduga beberapa orang tersebut juga berkeliaran gitu. Nah, artinya sekarang yang harus diperketat adalah penerapan dari kebijakan yang ada. Jangan sampai kebijakan sudah dibuat sedemikian rupa dengan sangat baik, tapi pelaksanaan di lapangannya yang bolong di sana sini. Nah, karena memang dengan varian Omikron yang konon berlipat-lipat keganasannya dalam penularan, maka tidak ada cara lain bahwa protokol kesehatan dan penerapan dari protokol pergerakan orang itu juga harus ikut diperketat, Reinhardt. Oke, Mas Revo, kalau kita juga menyoroti apa yang disampaikan oleh Presiden ya, meminta masyarakat untuk tidak panik begitu. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa varian ini di beberapa negara menyebabkan lonjakan. Tampaknya pemerintah lebih optimistis kali ini karena mungkin ada capaian vaksinasi berbeda ketika sedang ada varian Delta. Bagaimana melihat bahwa pesan pemerintah untuk tidak panik, tapi kita juga sebagai media punya peran ya untuk mengingatkan publik, untuk meningkatkan kewaspadaan, tapi di satu sisi tidak membuat kemudian banyak pihak panik. Iya, memang itu tantangannya, Reinhardt ya. Memang di satu sisi memang ketika kita pernah membahas ya bahwa hal yang paling mengkhawatirkan dari COVID-19 ini adalah ketika ada kombinasi yang mematikan kan. Ada varian baru gitu ya, ada varian baru yang belum diketahui secara pasti bagaimana penanggulangannya. Kemudian ada libur dan artinya dengan masa liburan itu maka pergerakan orang menjadi lebih luas, dan ketiga adalah cakupan vaksinasi. Nah, ini yang kemarin terjadi di pengalaman kalau di negara kita kan ketika bulan periode Juni-Juli ya, ketika ada varian Delta. Tapi memang kondisinya sekarang agak lebih baik karena cakupan vaksinasi jauh lebih baik dibanding pertengahan tahun 2021 kemarin. Tapi tentu saja ini kita tidak boleh lengah tentu ya. Kalau dalam pantauan sehari-hari kan kita sudah bisa melihat ya, di Jakarta saja jalanan sudah mulai macet, artinya pergerakan orang sudah tidak sama seperti beberapa bulan ketika PPKM level 3 atau level 4 diterapkan gitu ya. Sekarang sudah pergerakan orang, masyarakat sudah semakin besar, dan kita lihat di beberapa tempat protokol kesehatan orang yang mengenakan masker juga kadang-kadang sudah mulai sedikit lengah gitu kan. Di tempat-tempat umum ketika sudah mulai dibuka gitu ya, beberapa orang kita lihat juga sudah lebih longgar dalam masker. Nah, ini yang perlu kita terus ingatkan bahwa masker itu harus terus dipakai dalam kondisi seperti ini. Artinya kita semua pihak harus taat pada protokol kesehatan. Nah, pemerintah sekarang juga kita sih masih melihat kan masih ada yang banyak perlu dikejar dalam cakupan vaksinasi gitu. Terutama vaksinasi dosis lengkap ya, Reinhardt. Kalau vaksinasi dosis 1 kan sudah relatif besar, tapi kan vaksinasi dosis 2 masih relatif belum masih harus terus dikejar. Kemudian vaksinasi anak, dan yang harus dipikirkan adalah bagaimana dengan orang-orang yang divaksinasi vaksinasinya berlangsung di periode pertama, artinya di bulan-bulan Februari, Maret, April ya. Kalau sekarang kan berarti artinya sudah hampir 1 tahun, sudah lewat dari 6 bulan. Bagaimana dengan efikasi vaksinnya? Apakah sekarang perlu dipertimbangkan segera booster atau seperti apa? Nah, saya pikir hal-hal seperti ini selain memperketat protokol, pemerintah perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Jika memang vaksin dosis penguat atau vaksin booster ini harus segera dilakukan, ya ada baiknya selain mengejar vaksin untuk dosis kedua, vaksin anak, vaksin untuk booster juga perlu difikirkan. Nah, mekanismenya seperti apa itu yang juga kita tunggu sekarang ini. Kita memang melihat ya, Reinhardt ya, di beberapa negara kan kita juga dari negara yang sudah terdeteksi Omikron itu yang relatif bisa mengendalikan gitu. Angka pertumbuhannya relatif tidak sebesar misalnya seperti negara-negara di Inggris maupun Amerika gitu. Sebut aja misalnya di Hong Kong misalnya, itu kan juga walaupun sudah terdeteksi ada Omikron tapi relatif lebih terkendali. Nah, hal-hal seperti itu mungkin juga bisa menjadi
acuan bagi pemerintah kita apa yang terjadi di negara-negara yang sekarang karena Omikron ini tingkat positifnya tinggi, itu kenapa bisa terjadi demikian, tapi kenapa di negara-negara lain juga ada yang relatif bisa terkendali. Nah, mungkin dari situ studi case itu juga bisa menjadi acuan kita untuk menerapkan kebijakan di Indonesia. Oke, menarik. Mas Elvan sudah tersambung? Oke, tampaknya masih ada. Halo Mas Elvan. Oke, Mas Elvan masih belum tersambung. Mungkin sambil diperbaiki koneksi, saya akan kembali ke Mas Revo. Artinya Mas Revo, libur Natal dan juga Tahun Baru kembali seperti yang sudah kita banyak diskusikan menjadi pertaruhan ya. Kebijakan yang seperti apa yang memang harus disiapkan? Karena kita kerap kali ada berganti-ganti kebijakan. Apakah kemudian di momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini bertepatan dengan ditemukannya juga varian Omikron, harus segera ada kebijakan yang memang konsisten agar tidak berubah-ubah dan juga bisa menekan laju penyebaran seperti karena tentu kita tidak mau seperti terulang ketika varian Delta menyebar. Ya, Renat. Ketika varian Delta di bulan Juni-Juli lalu ya, di bulan Mei, Juni-Juli setidaknya ketika libur Lebaran, ada beberapa tempat yang sebenarnya bisa kita beri apresiasi ya, bagaimana kemudian kebijakan aglomerasi, kemudian juga bagaimana tracing dan testing yang dilakukan di tempat-tempat titik-titik jalur transportasi itu berlangsung dengan sangat baik. Di libur Lebaran tahun lalu misalnya, ketika bagaimana menjaga di pelabuhan Merak Bakahuni misalnya, itu kan juga relatif cukup ketat ya pemeriksaannya. Kemudian di beberapa titik di jalur Bandar Lampung sampai Palembang misalnya, mobil-mobil di jalur tol itu harus dibelokkan ke rest area. Kemudian di situ ada BNPB yang melakukan tes gitu ya terhadap semua penumpang yang tidak bisa menunjukkan bukti antigen. Saya pikir langkah-langkah seperti itu juga harus dilakukan di titik-titik krusial ya, di jalur-jalur mudik lah istilahnya ya, kalau misalkan kita mengacu pada Lebaran lalu misalnya, di beberapa titik tracing seperti itu harus dilakukan. Jadi artinya untuk mencegah virus ini berpindah, maka perlu ada pengetatan di sejumlah titik. Hal lain, jika kita kan sekarang kalau melihat angka tracing juga tidak seketat beberapa bulan yang lalu ya, Renhat ya. Nah, ini mungkin juga perlu ditingkatkan ulang bagaimana tracing itu bisa berlaku gitu ya, dilakukan gitu. Kita kan lihat secara gampangnya kan misalnya begini, Renhat, kan kantor kita di kawasan Mampang ya, di kawasan Buncit itu kan ketika bulan Juni-Juli lalu itu kan kita lihat banyak sekali klinik-klinik yang menyediakan tes PCR ya, dan ramai terus gitu. Mungkin memang karena pada waktu itu angka COVID sedang tinggi, tapi artinya pada saat itu tracing berjalan dengan sangat-sangat masif. Nah, ada baiknya sekarang tracing juga digalakkan lagi secara masif untuk mencegah virus Omikron ini berpindah, tentunya dengan saya pikir Kementerian Kesehatan pasti sudah tahu lah bagaimana cara melakukan pemetaan, tinggal eksekusi di lapangannya aja yang harus dilakukan dengan baik, Renhat. Oke, Mas Elvan sudah tersambung ya, Mas? Halo, Mas Elvan. Ya, halo. Oke, Mas Elvan, apakah kita bisa melihat, kita bisa optimistis, Mas Elvan, melihat pemerintah bisa menangani Omikron, mungkin belajar dari penanganan terhadap varian Delta yang sempat di bulan Juni-Juli itu sangat berat, tapi kemudian kita bisa lewati itu. Nah, sekarang Omikron yang banyak pakar epidemiolog memprediksi sebetulnya sudah terjadi transmisi lokal. Ya, Renat, saya kira walaupun Presiden bilang masyarakat jangan panik, itu sebetulnya bukan berarti Presiden itu menganggap remeh ya, sepertinya ya. Karena kelihatan dari kebijakan, kita langsung tahu kan, umroh pun langsung jadi, ini kan langsung dibicarakan kan, umroh kemungkinan ditunda bisa dan lain-lain. Itu artinya pemerintah sebetulnya bicara menenangkan sambil juga mengambil langkah tegas gitu. Cuman kuncinya adalah konsistensi, Renat. Jadi lagi-lagi jangan sampai karena kebijakan yang tidak konsisten, kemudian Omikron ini akhirnya menyebar luas gitu. Tadi bagus, saya apresiasi statement Pak Jokowi agar bagaimanapun jangan sampai ada kasus Omikron masuk ke Indonesia, jangan sampai terjadi transmisi lokal.
Saya kira itu arahan yang jelas. Kalau sudah begitu maka jaga perbatasan dengan sangat ketat. Ya, jangan adalah aturan-aturan soal pintu masuk itu yang kemudian akhirnya justru kontroversi seperti aturan karantina yang sekarang lagi banyak diperbincangkan orang. Saya kira konkret perbatasan harus dicegat dari negara-negara yang tempat terjangkit tidak boleh masuk. Ya, begitu dia datang dari negara luar negeri yang tidak terjangkit boleh masuk dengan karantina 10 hari atau 14 hari dari negara yang terjangkit, itu harus benar-benar dilakukan. Karena karantina itu adalah bagian kunci daripada mencegah importasi dari virus Omikron ini, Reinhardt. Nah, kalau perbatasan sudah dijaga dengan ketat, kunci berikutnya adalah konsistensi masyarakat, konsistensi kesadaran. Karena kita itu bisa merdeka dari corona, itu bukan hanya karena pemerintah yang rajin membuat aturan, tapi juga karena kesadaran di tengah masyarakat. Di Jawa Tengah misalnya ada kegiatan, ada gerakan namanya Jogotongo, artinya jaga warga, di mana mereka saling mengingatkan kalau ada yang kena harus protokol kesehatan, kalau ada yang kena COVID mereka saling support. Di Jawa Timur ada kampung peduli corona gitu, di mana mereka betul-betul saling menjaga dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan kayak gitu di tengah masyarakat harus dipupuk semakin luas. Menteri-menteri yang punya akses untuk ke masyarakat harus hadir ke tengah masyarakat. Jadi jangan semuanya aturan pakai aturan tertulis semua, Reinhardt. Karena aturan tertulis itu kan enak dibuat, tapi eksekusi pengawasannya juga lagi-lagi kembali ke kesadaran masyarakat. Begitu, Reinhardt. Indah di konsep ya, tapi tidak diimplementasi. Mas Elvan, terakhir sebelum kita ke topik soal karantina, sebagai media bagaimana kita bisa memberitakan soal Omikron ini? Pertanyaan sama tadi juga dengan Mas Revo. Satu sisi kita punya kewajiban juga untuk mengingatkan masyarakat, meningkatkan kewaspadaan, tapi di sisi lain agar membuat situasi tidak panik ya. Betul. Kita harus membuat masyarakat tidak boleh panik, iya. Tapi di satu sisi lain upaya pencegahan untuk Omikron tidak menyebar juga harus dilakukan dengan cara yang konkret, yang tegas, yang jelas. Ya, ini jangan sampai kemudian baru bikin aturannya aja sudah memicu kontroversi gitu. Saya kira begitu, Reinhardt. Jadi itu presiden harus turun tangan lah kayak gitulah. Ini kan udah jadi masalah besar di dunia ya. Di Indonesia kan memang sedikit mudah-mudahan dia nggak menyebar lokal dan dia tidak masuk. Tapi kita tahu tahun ini kita akan dapat banyak tamu, Reinhardt, ya kan? Iya. Mungkin karena kita mau kedatangan tamu yang banyak, kemudian aturan karantina itu tanda petik dikasih kelonggaran untuk pesertanya dan lain-lain. Saya kira sah-sah saja membuat mereka itu nyaman datang ke kita. Gitu. Tapi tentu saja perlulah dibikin aturan yang lebih cantik lah kalau membuat aturan itu. Jangan langsung dibikin dispensasi seperti itu. Seperti membeda-bedakan, sedangkan kita tahu penyakit itu tidak pernah memilih, Reinhardt. Siapa yang kena ya kena aja gitu loh, nggak bisa pejabat nggak kena dan lain-lain. Artinya sebetulnya karantina sama waktunya nggak apa-apa kok. Apa sih susahnya gitu? Mereka juga negara-negara yang istilahnya mereka pasti akan menghargai kebijakan negara kita begitu loh. Itu baru soal peserta. Apalagi ada kalimat-kalimat yang menyatakan orang terpandang dan lain-lain, Reinhardt. Itu kan juga rasa-rasanya kita punya Pancasila ya, Reinhardt ya. Kayaknya harus banyak belajar sila kelima deh tentang keadilan sosial. Oke. Lebih banyak kita bahas soal aturan karantina yang menimbulkan polemik di segmen berikutnya lagi, Mas Elvan dan juga Mas Revo. Bagaimana kita lebih dalam lagi membaca soal aturan ini? Ada SE yang baru, tapi kemudian juga ada klausul pertimbangan atau pengecualian bagi orang terpandang gitu ya. Orang terpandang ini siapa yang kemudian paling layak kita sebut sebagai orang terpandang? Tapi kita bahas nanti segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi.